Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kadang-kadang atau bahkan mungkin seringkali apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Keinginan kita A, tetapi takdir Allah mengatakan B. Ada yang kita inginkan indah, tetapi takdir yang terbaik kita memang tidak seperti itu. Oleh sebab itu di dalam hidup ini harus dibekali dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala ikhtiar yang telah kita lakukan. Dulu saya pernah diwasiati oleh guru saya pada saat mengaji. Dia mengatakan bahwa tawakal itu kalau dalam perjalanan kehidupan itu bagaikan tongkatnya hidup. Maka orang yang tidak mempunyai sifat tawakal di dalam hatinya, maka dia di dalam kehidupannya berupaya keras untuk melakukan sesuatu yang terbaik baginya. Namun ketika takdir tidak menghendaki seperti apa yang ia inginkan, maka ia akan terjatuh. Kalau kita menyisir lembaran-lembaran Al-Quran, maka kata tawakal kita akan temukan tak kurang dari 38 kali, baik di dalam surat Makkiyah maupun surat Madaniyah. Ini menunjukkan betapa pentingnya tawakal itu. Tawakal itu sendiri adalah sifat pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tawakal itu ada di dalam hati, bukan ada di dalam fisik kita. Bisa jadi orang berikhtiar dengan berbagai macam ikhtiar, namun sebenarnya di dalam hatinya adalah ia pasrahkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tawakal tidak bisa diukur seberapa besar dia ikhtiar atau seberapa dia nganggurnya, karena tawakal ada di dalam hati. Tapi yang pasti kita tidak boleh sepakat dengan tawakal sebagai sebuah konsep yang pasif. Karena kalau kita sekali lagi memperhatikan kata-kata atau kalimat perintah tawakal di dalam Al-Quran, maka di sana tak kurang dari 10 atau sampai 11 kali dan hampir seluruhnya diawali dengan perintah atau larangan. Misalnya di dalam Al-Quran Allah berfirman yang potongan ayatnya, fa'rid anhum wa tawakkal 'alallah. Jadi setiap kata perintah bertawakal di dalam Al-Quran atau lafi'il amar, maka ia didahului dengan perintah atau didahului dengan larangan. Ini memberikan isyarat bahwa tawakal adalah sebuah konsep yang aktif. Apakah dia melakukan atau dia harus tidak melakukan. Maka jangan sekali-kali Anda mengatakan atau kita mengatakan dan sepakat bahwa tawakal adalah konsep yang pasif, sehingga Islam tidak maju gara-gara konsep tawakal tersebut. Maka dari itu bertawakal harus kita tanamkan ke dalam hati, dan kita tidak bisa mengukur tawakal seseorang kecuali orang itu sendiri. Yang pasti tawakal adalah konsep yang aktif, bukan konsep yang pasif. Tawakal bukan hanya pasrah segala-galanya, tapi tawakal adalah pasrah setelah melakukan